البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita masih di kitab Siyam, kitab yang kelima. Di bab yang pertama yaitu tentang bab shaum tatawwu wa ma nuhiya an shaumihi. Bab puasa-puasa sunnah dan apa yang dilarang dari berpuasanya. Disebutkan pada pertemuan terlewat larangan seorang berpuasa ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Demikian juga disebutkan tidak boleh seorang perempuan berpuasa sedangkan suaminya ada yang melakukan puasa sunnah kecuali dengan izin dari suaminya. Disebutkan bagaimana kalau suaminya safar, maka boleh. Berarti kan bukan di hadapan dia. Demikian juga kalau kemudian dia tetap berpuasa, ya sudah kita sebutkan puasanya sah tapi dia berdosa. Ini juga menunjukkan besarnya hak dari seorang suami. Berikutnya hadis yang ke-8. Ini tentang puasa yang tidak boleh juga. Sehingga Imam Ibnu Hajar memasukkan di dalam bab ini, termasuk puasa yang dilarang juga. Qala Allah Ta'ala wa an Nubaisyah al-Hudali radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi sahabat Nubaisyah disebutkan oleh Imam Sunani Nubaisyah al-Khair ya, bin Amr. Dia mengatakan bin Abdullah al-Hudali radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyamut tasyrik, hari-hari tasyrik, ayamu aklin wa syurb, adalah hari-hari makan dan minum. Dzikrillah azza wa jalla. Demikian juga hari-hari berzikir kepada Allah azza wa jalla. Rawi Muslim meriwayatkannya Imam Muslim. Ya ini dikatakan ayam tasyrik. Terjadi perselisihan ya tentang ayam tasyrik ini. Yang jelas hadis ini menunjukkan bahwa hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan dan minum. Kan itu. Berarti menunjukkan tidak boleh untuk berpuasa. Secara umum demikian. Sehingga dibahas pertama kenapa diberi nama ayam tasyrik? Ya disebutkan di sini. Wa sababu tasmiyatiha ayam tasyrik, sebab pemberian nama dia itu dengan hari-hari tasyrik. Li'anna luhum adhahi, karena daging-daging sembelihan Idul Adha tusyarraq fihi, yakni dijemur di dalamnya. Dari syaraq ini dari timur. Ini matahari kan terbit dari arah timur. Ya itu. Maknanya adalah tansyaru fi syams, yakni dijemur di bawah matahari. Diterik matahari. Ya itu dikatakan tasyrik karena itu. Jadi matahari itu kan terbit dari arah timur kan itu. Sehingga mulai panas ya. Biasanya daging kalau dia itu masih banyak dan dulu mungkin belum ada kulkas misalnya ya, tempat pendinginan umpamanya. Kalau sekarang kan ada kulkas dan sebagainya. Jadi dulu di antara bentuk mengawetkan dengan dipanaskan, dibuat dendeng ya istilah kita itu. Ya itu. Sehingga dikatakan hari-hari tasyrik karena hari-hari itu biasa mereka menjemur daging-daging dari daging korban yang masih tersisa. Awalnya Nabi melarang untuk menyimpan, kemudian diperbolehkan. Sehingga diberi nama hari tasyrik ini. Ya itu. Kemudian terjadi perselisihan apakah 2 hari ataukah 3 hari. Ukhtulifa fi qawliha yaumaini aw salasah. Yang rajih jelas itu 3 hari. Sebagaimana hadis yang setelahnya ini akan kita baca. Ya kita teruskan dulu. Disebutkan di sini wa Aisyah wa Ibnu Umar, dan diriwayatkan dari Aisyah, demikian juga Ibnu Umar radhiyallahu anhum. Qala, beliau mengatakan, riwayat Imam Bukhari ini. Ya. Iya. Lam yurakhas fi ayyamit tasyrik, tidak diberikan keringanan, ya, tidak diberikan rukhsah di hari-hari tasyrik.
ayyusumna. Ya, tidak boleh untuk berpuasa. Ya. Ayyusumna. Tidak boleh untuk berpuasa illa kecuali liman lam yajidil had. Kecuali orang tidak mendapatkan hadyu, ini sembelihan. Yang disebutkan ketika dia melakukan ibadah haji, ya, dan dia mempunyai bentuk haji itu tamattu, kemudian dia tidak mendapatkan hewan sembelihan, ya kan, maka boleh untuk kemudian puasa. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan tidak diberikan rukhsah, tidak diberikan keringanan di hari-hari tasyrik untuk berpuasa, kecuali orang yang tidak mendapatkan sembelihan. Ya, ini orang yang tadi melakukan haji tamattu. Rawal Bukhari, riwayatnya Imam Bukhari mengatakan itu. Jadi dari sinilah disebutkan tentang larangan untuk berpuasa di hari tasyrik tadi. Dan itu adalah tanggal 11, ya, 12, demikian juga 13. Adapun tanggal 10 tidak termasuk. Karena tanggal 10 Dzulhijjah, ya, itu termasuk dari Idul Adha, itu. Ibnu Hajar belum menyebutkan wastudila bihadzal hadis, berdalil dengan hadis ini ala anna ayyam tasyrik, sungguhnya hari tasyrik salasah ghairu yaum id, Idul Adha, ya, yaitu 3 hari selain dari hari Idul Adha. Dan hari Idul Adha ini tidak boleh untuk berpuasa, ijma' dari para ulama. Adapun untuk puasa tasyrik ini yang benar adalah tidak boleh untuk berpuasa kecuali tadi orang yang dia itu melakukan haji tamattu kemudian tidak mendapatkan sembelihan, yaitu. Walaupun jadi perselisihan memang hukum berpuasa di hari tasyrik, ya, sebagian mengatakan mutlak, ya, secara umum, tidak, yakni boleh secara mutlak. Ada juga yang mengatakan mana mutlakon, jadi mengatakan tidak boleh secara mutlak. Tapi dari hadis yang tadi kita sebutkan, ya, jelas bahwa tidak boleh untuk berpuasa di hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 kecuali orang yang dia itu melakukan ibadah haji tamattu tidak mendapatkan sembelihan, yaitu. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 196, "Fama lam yajid fasiyamu salasati ayyamin fil haji wa sabatin darajatum." Di dalil jelas ayat Al-Qur'an. Maka barang siapa tidak mendapatkan yakni sembelihan, maka berpuasa salah satu ayam 3 hari. Ini menunjukkan 11, 12, 13 kan? Ya, ada yang berpendapat 2. Berarti tanggal 10 diikutkan. Dan ini jelas salah. Kenapa? Karena tanggal 10 itu sepakat para ulama itu bukan termasuk tasyrik kan itu. Itu termasuk hari Id kan itu. Tanggal 10 itu adalah hari Id, Idul Adha. Jadi dimaksud, maka barang siapa yang tidak mendapatkan sembelihan maka berpuasa 3 hari ketika haji. Puasa batin idza rajatum, dan 7 hari ketika sudah kalian pulang. Ya, ini jelas. Ini tanggal 11, 12, 13. 3 hari ini. Berarti di sini sekarang ada beberapa hari yang sudah disebutkan yang tidak boleh berpuasa, yaitu Idul Fitri, Idul Adha, kemudian hari tasyrik 11, 12, 13. Dan hari tasyrik itu adalah hari makan, demikian juga minum, demikian juga berzikir. Sehingga kita perhatikan ketika hari tersebut biasanya banyak makanan, yang biasanya tidak ada makanan, maka boleh untuk kita ya mungkin lebih dalam hal makanan, minum, atau mengundang saudara atau mungkin keluarga dan sebagainya untuk makan, demikian juga minum. Karena Nabi mengatakan hari tasyrik hari makan dan hari minum. Demikian juga zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya disebutkan ya, larangan berikutnya berpuasa khusus hari Jumat. Ini yang disebutkan. Hadis yang ke-10 itu hadis yang ke-644 di buku ini. Qala Rasulullah taala wa Nabi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini oleh Imam Muslim radhiyallahu taala. Ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala beliau mengatakan la takhussu lailatal Jum'ah. Jangan kalian mengkhususkan malam Jumat bi qiyamin min bainil layali, dengan berdiri, ini untuk salat malam di antara malam-malam yang lain. Ini jangan mengkhususkan malam Jumat salat malam. Ya, padahal malam-malam yang lain tidak melakukan, khusus malam Jumat tidak boleh. Larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian mengkhususkan malam Jumat untuk salat di antara malam-malam yang lain. Wala takhussu yaumal jum'ati
Jangan kalian mengkhususkan hari Jumat. Kalau tadi malam Jumat, sekarang hari Jumat. Bisyamin dengan puasa. Min bainil ayam di antara hari-hari yang lain. Ini jangan kalian mengkhususkan hari Jumat untuk berpuasa dari hari-hari yang lain. Jadi satu pekan itu dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan sebagainya dia khususkan Jumat. Tidak boleh. Illa kecuali ayyakuna fi shaumin, kecuali dalam keadaan dia berpuasa, yasumuhu ahadukum, yang salah seorang kalian berpuasa padanya. Kecuali ya itu puasa yang ada kaitannya dengan puasa dia sebelumnya atau setelahnya. Muslim berarti Muslim. Jadi mengkhususkan hari Jumat tidak boleh. Tapi kalau seseorang di antara kita umpamanya melakukan puasa Daud, hari Rabu dia berpuasa, maka otomatis masuk hari Jumat kan? Karena satu hari berpuasa, satu hari tidak. Maka ini boleh. Ya itu. Ataupun juga mereka menyebutkan para ulama puasa hari Arafah. Pas hari Arafah itu tanggal 9. Tanggal 9 Dzulhijjahnya itu adalah hari Jumat. Maka ini boleh juga. Loh, katanya nggak boleh hari Jumat. Iya, karena kebiasaan kita setiap tahun ada berpuasa. Ya itu. Jadi kaitannya adalah demikian. Ini setiap tahun tanggal 9 kita berpuasa. Kebetulan waktu itu jatuh dari Jumat, maka boleh. Jadi puasa yang biasa kita lakukan. Yang kebetulan jatuh di hari Jumat. Ya itu. Demikian juga puasa yang lain, umpamanya tanggal 10 Muharram. Kebetulan kita mau puasa sebelum Muharramnya jatuh hari Jumat, maka boleh karena kebiasaan kita setiap hari, ya setiap tanggal 10 Muharram kita berpuasa. Ya itu. Oleh karena Nabi mengatakan di sini, kecuali keadaannya adalah puasa yang kalian biasa untuk melakukannya. Ya ini riwayat Imam Muslim di sini. Demikian juga hadis berikutnya menjelaskan hadis yang ke-11. Wa anhu qala Allah Ta'ala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga qala beliau mengatakan di Bukhari Muslim ini. Qala Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasumanna ahadukum. Ini dengan nun taukid musyaddadah, benar-benar sungguh. Ya, jangan sekali-kali berpuasa ahadukum, salah seorang kalian, yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Illa kecuali ayasuma yauman qablahu, kecuali berpuasa satu hari sebelumnya, au yauman ba'dahu, atau satu hari setelahnya. Itu sama saja, mungkin pas ayam bid 13, 14, 15 kan itu. Kebetulan hari Jumat awal dia berpuasa, kemudian hari Sabtunya tanggal 14-nya, kemudian Ahadnya tanggal 15-nya, maka boleh. Ya. Atau umpamanya sebelumnya tanggal 13, hari Jumat 14, kemudian hari Sabtu 15-nya. Ya itu. Insyaallah demikian. Karena nanti akan dibicarakan juga tentang masalah hari Sabtu, puasa hari Sabtu boleh atau tidak. Ya kesimpulan adalah boleh. Puasa sunnah hari Sabtu boleh. Ya ini. Jadi sini menunjukkan larangan seseorang berpuasa di hari Jumat, mengkhususkan hari Jumat. Kecuali dia berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Muttafaqun alaih, hadis Bukhari dan Muslim. Di sini ada beberapa permasalahan. Ini hukum ifrad yaumil Jum'ah fi shaum, hukum menyendirikan hari Jumat untuk berpuasa. Ya jelas ini adalah haram. Ada beberapa pendapat, tapi jelas ada tahrim. Hadisnya Nas tadi menunjukkan hal demikian. Ada juga yang berpendapat ya istihbab, ini pendapat Imam Malik. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, lam yablugh Malikan hadzal hadis. Kemungkinan Imam Malik tidak sampai kepada beliau hadis ini. Sebagian menyebutkan di antara hikmahnya kenapa tidak boleh hari Jumat khusus, karena hari Jumat itu Id kaum muslimin. Sebagaimana Id yang lain kan itu, Idul Fitri, Idul Adha. Demikian juga disebutkan ketika Jumat itu diharapkan orang itu bersemangat. Kalau dia dalam keadaan berpuasa sedikit banyak kan agak berkurang, kan itu agak berkurang semangatnya. Kalau dia dalam keadaan berbuka bisa semangat untuk dia melakukan ibadah di hari Jumat tersebut. Ya itu. Ini di antara hikmahnya. Walaupun sebagian orang kalau dia bersungguh-sungguh ketika hari Jumat pun ketika dia berpuasa atau mungkin kebetulan tadi puasa Daud pas hari Jumat dia tetap bersemangat. Tapi secara umum hikmahnya adalah demikian. Sehingga orang itu benar-benar bersemangat ketika hari Jumat. Dalam badan dia tidak berpuasa. Sampai di sini sudah ilaha illa anta, kita mulai.